Oke Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Gali PS. Oke, gimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah lama banget nih nggak ngonten, udah kisaran ada 1 mingguan ya saya nggak ngonten. Jadi mohon maaf banget, kali aja ada teman-teman semua yang nungguin konten saya. Jadi ada beberapa faktor yang bikin saya jadi nggak ngonten-ngonten ya dari kemarin. Jadi faktor pertama tuh karena saya lagi sibuk dengan usaha baru saya ya. Jadi saya kerja sekarang jadi usaha lah, wira swasta, bukan wira swasta, wira usaha maksudnya. Jadi ya yang ngandelin YouTube kalau buat saya ya belum bisa buat mencukupi kehidupan saya sehari-hari, jadi saya sampingan sambil buka usaha-usaha sendiri kayak gitu Pol. Jadi lumayan memakan waktu, jadinya nggak sempet ngonten. Jadi untuk keduanya ya faktor cuaca ya, karena tahu sendiri kalian ya di Banjarnegara khususnya cuacanya lagi nggak jelas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang cerah kayak gini sekarang nih. Ini cuacanya cerah nih, cuman nggak tahu nanti kalau sore-sore biasanya nanti hujan. Jadi ya itulah faktor yang bikin saya nggak konten-konten. Jadi ini mumpung saya lagi sempat ngonten, jadi tak bikinin kontennya untuk kalian semua ya. Jadi mohon maaf kalau kontennya mungkin kurang terkonsep atau nggak jelas atau apalah, yang penting saya mau bikinin konten untuk kalian ya. Dan untuk konten kali ini saya mau manasin kali ya, karena tiga lopat saya tuh udah kira-kira udah hampir 1 minggu nggak pernah nyala nih, nggak tahu nih, takutnya nanti trouble apa gimana ya. Jadi ya tak sempetin untuk ngonten lah, karena tiap hari tuh saya bawanya Vario ya, bawa Vario. Dan oh ya, ada pertanyaan juga, barangkali ada yang kepo ya, ada yang kepo katanya CPR-nya kemana. CPR saya tuh dipakai sama kakak saya ya, dibawa ke rumah kakak saya karena rumah saya kecil Bol, nggak muat lah kalau dibawa motor banyak-banyak di dalam rumah. Di dalam rumah saya aja udah ada motor 3, jadi nggak ada garasinya ya, belum ada garasi, jadi nggak muat lah buat naruh motor, apalagi sering banyak tamu. Oke, jadi balik lagi ke konten. Jadi di konten kali ini tuh kita mau menyepilkan kembali si kondisi terakhir si 3 Leopard, plus nanti kita coba tes rating sama panasin sekalian karena udah 1 minggu mangkrak ya. Karena 1 minggu mangkrak gak pernah dipanasin, gak dihidupin, takutnya trouble atau kenapa ya. Jadi kita sempetin untuk panasin aja, oke? Dan untuk penampakan si Leopard untuk sekarang ya masih sama kayak seperti yang dulu ya. Karena belum ada pembaruan atau upgrade lagi untuk si 3 Leopard ini. Dan doain aja sebentar lagi bisa kecapean beli PC, karena ya nabung dulu Pol. Saya tuh orangnya tuh bukan orang kaya ya, bukan orang yang berduit. Jadi ya kalau mau sesuatu harus berusaha dulu, harus ngumpulin dulu ya. Ya maklum, jadi untuk teman-teman semua ya mohon maaf kalau banyak banget requestan di luar dari kemampuan saya, belum bisa saya turutin. Dan ya doain saja biar duit saya cepat terkumpul, jadinya bisa buat beliin PC dan ngupgrade lagi ya. Dan niatnya sih mau new project lah, kalau udah ada rezeki lagi mau tak bikin new project dari segi cat dan dari segi konsep ya. Kalau udah kebeli PC nanti niatnya insya Allah gitu, insya Allah bakalan saya cat total ulang, jadi nggak pakai warna hitam lagi, dan rangkanya juga bakalan saya cat ulang Pol. Jadi mungkin ada saran atau apa dari teman-teman semua, silakan ya tulis di kolom komentar di bawah, bagusnya tuh di konsep seperti apa atau dikasih warna seperti apa kayak gitu. Jadi tulis aja di komentar, nggak apa-apa, nanti barangkali ada yang cocok dan masuk di YouTube saya ya, di pikiran saya gitu sama seleranya, nanti saya tak pakein konsep dari kalian semua Pol. Tapi yo untuk sementara yo kayak gini dulu, nggak apa-apa ya. Kembali lagi ke bersyukur, rasa syukur kita tuh melebihi apapun ya. Kita mau punyanya motor apapun itu, kalau kita bersyukur itu bakalan jadi hal yang luar biasa nikmatnya ya. Karena barangkali ada di luar sana yang mungkin nilai motor kita ini jelek di mata yang di atas kita atau di mata orang lain, tapi banyak juga yang pengen punya motor kayak gini yang belum tercapai atau belum
sempat punya dan pengen punya kayak gitu. Jadi kita harus wajib bersyukur apapun yang kita milikin ya Pol ya. Ya walaupun bayangan kita tuh belum sesuai sama yang kita punya gitu. Jadi nggak apa-apa, kembali lagi ke rasa bersyukur dan bersyukurlah intinya, kembali lagi ke rasa bersyukur apa yang udah kita punya selama ini. Dan saya juga bersyukur alhamdulillah udah bercapai ya, punya proyekan Tiger sudah sejauh ini. Bener-bener perjuangan banget dulu saya dari beli body setnya, posisi standar original pabrik ya, terus saya beliin cat pilok, saya pilok rangkanya sendiri, saya potong-potongin, saya rapi-rapiin, terus mipil, beli spare part kayak master rem ya, walaupun baru beli yang KW-KW-an ya, beli master rem, terus beli arm, beli shock, dan beli pelek, beli shock depan lah, banyak lah. Itu penuh proses dan perjuangan ya. Jadi ya walaupun barangnya belum hedon, spare partnya belum hedon ya, karena mau gimana lagi, mampunya beli kayak gini ya disyukurin Pol. Nggak boleh kita tuh maksain gitu. Dalam arti maksain tuh kita punyanya cuman mampunya beli KW, ya udah nggak usah maksain gitu, nggak usah maksain kita harus, contohnya kita menendang-nendang pintu minta ke orang tua atau dibela-belain ngutang demi beli spare part baru yang hedon kayak gitu ya. Janganlah, kalau saran dari saya sih jangan. Bergayalah sesuai dengan isi dompetmu Pol. Jadi kita mampunya segini ya wis gini aja gitu ya, bismillah. Kita nanti kan juga kan dikit-dikit tabungan, punya duit, nanti bisa upgrade lagi ke yang lebih bagus kayak gitu. Sebenarnya mah kalau menurut saya ya lebih bagus sih memang pakai barang yang original ya, jangan yang KW-KW-an. Tapi kembali lagi ke fungsinya dan harganya, kita mampu atau enggak beli yang originalnya kayak gitu. Kalau kita nggak mampu ya kembali lagi ke fungsinya sama kok, sama-sama buat ngerem, sama-sama buat ngopling ya, tinggal kita hati-hati aja. Kita barangnya KW yuk jangan buat paketnya di pecicilan di jalan kayak gitu. Makanya itu alasan kenapa saya tuh kalau naik motor ini tuh nggak berani kenceng-kenceng ya, karena itu kita melihat juga kondisi spare partnya seperti apa, terus part-partnya tuh bagaimana fungsinya kayak gitu. Kalau fungsinya belum memaksimalkan ya jangan berani dibawa cicilan di jalan kayak gitu. Oke Pol, paham lah ya maksud saya. Jadi konten kali ini seperti itu aja. Nanti kita cobain nyalain si Tiger Leopard ini, kita bawa jalan-jalan sebentar. Takutnya karena udah seminggu mangkrak di rumah nanti trouble atau gimana ya, nggak lucu lah gitu. Oke Pol, jadi nanti kita sambung lagi ketika kita mau nyalain ini si Tiger Leopard di next videonya ya. Oke, disimak terus, jangan di skip-skip. Oke, jadi ini kita keluarin dulu ya si Leopardnya dari rumah. Nanti kita coba langsung panasin di luar ya. Tapi sedikit juga edukasi juga untuk kalian semua, untuk yang rumahnya padat penduduk dan pakai knalpot popokan tentunya ya. Jadi kalau manasin motor diusahain jangan dekat-dekat rumah warga lah, minimal ya nyari tempat yang rada sepian dulu. Contohnya kayak saya nih, rumahnya padat ya, banyak tetangga-tetangga, jadi kita nyarinya tempat yang lebih sepian dulu, takut tetangga keganggu kayak gitu. Karena saya ngerasain sendiri juga waktu lagi tidur atau pas lagi istirahat lah, ada gitu ya tetangga yang manasin motor digeber-geber kayak gitu, tuh rasanya tuh emosi gitu. Jadi saya nggak mau apa namanya memperlakukan kayak gitu juga lah, minimal yo kita nyari tempat sepian dulu. Jadi saya biasanya tuh kalau manasin motor tuh di sini nih, di jalan arah kali ya, di sini tuh udah sepi, nggak ada rumah warga di sini, dan aman lah kalau mau geber-geber sporetnya juga di sini, no problem ya, nggak bakal ada yang terganggu. Jadi langsung saja kita coba nyalain si Leopard karena 1 minggu udah mangkrak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lupa kalau kaki saya tuh habis kesleo ya, lumayan sakit nih buat ngeslah.
jadi ini udah nyala ya, alhamdulillah. Masih mau nyala, anjir, malah mati. Nggak apa-apa ya, karena maklum aja lama nggak dinyalain. Oke, jadi alhamdulillah si Leopard masih sehat ya, masih bisa dinyala. Oke, kita coba panasin dulu sebentar ya di sini ya, jangan langsung kita tarik karena udah lama nih nggak dibawa keluar. Udah 1 minggu kayaknya, 1 minggu terakhir saya bawa si Leopard ini. Sayang banget nih ya, punya motor kayak gini nggak pernah dibawa-bawa ya. Apa ada nih dari teman-teman semua yang mau pakai ini, nggak apa-apa nih, yang penting dipanasin. Ya mudah-mudahan, ngomong-ngomong ada bensinnya apa enggak gitu. Oke, coba kita bawa jalan ya. Tapi kayaknya nggak berani bawa jauh-jauh loh, soalnya belum ngecek bensinnya tadi, takutnya tuh kehabisan bensin. Bentar, kaca helm saya lepas anjir. Oke, sorry ya, tadi kaca helm saya copot. Oke, lanjut. Alhamdulillah ini kondisi si Leopard masih enak ya dipakai ya, nggak terjadi trouble apa-apa. Jadi ada nggak nih dari kalian semua nih yang pengen rumatin nih si Leopard daripada nganggur ya? Karena saya juga kebetulan lagi nggak terlalu aktif juga di otomotifan lah ya, lagi agak-agak sedikit-sedikit jarang gitu main otomotif atau main motor. Ya maklum ya, karena lagi sibuk nyari duit dulu, nyari cuan dulu, jadi waktunya tuh sedikit ya buat main-main. Lebih ke fokus nyari duit dulu sih, Pol. Kalau YouTube udah gajinya udah lumayan sih, oke lah. Kita fokusin buat fokus ngonten aja. Tapi karena gaji YouTube saya belum memadai ya, baru di angka sekitar, kalau pengen tahu gitu ya, gaji YouTube saya tuh baru di angka sekitar 1.300.000, 1.500.000, sekitaran segitulah per bulan. Itu pun kalau tembus. Jadi kalau sedikit cerita juga ya, kalau YouTube tuh apa namanya, tergantung kita ngontennya gitu. Kita rajin nggak ngontennya, terus ada yang nonton nggak, kayak gitu. Kalau banyak yang nonton rutin juga ya bisa lebih lah, bisa lebih dari segitu. Tapi karena YouTube saya tuh lumayan termasuknya sih sepi ya enggak, rame ya enggak. Jadi gajinya baru nyampe segitu ya. Gaji segitu kalau buat biaya hidup sehari-hari ya sih cukup, cuman kan kalau buat diimbangin dengan ngeragetin motor ya nggak cukup lah, Pol. Makanya saya lebih memilih untuk apa namanya, mencari sampingan lagi. Oke, jadi kita matiin. Jadi kayak gini, alhamdulillah kondisinya masih enak. Si 3 Leopard belum ada trouble yang nyusahin. Semenjak saya beli mesin ini nih, dari pertama beli mesin sampai sekarang alhamdulillah ya belum pernah terjadi yang namanya trouble. Jadi awet lah, termasuknya awet, karena mungkin saya juga jarang makainya juga sih. Tapi ya termasuknya jos awet juga, belum pernah jajan apa-apa. Jadi alhamdulillah ya, Pol, masih diberi punya Tiger kayak gini. Karena ya tahu sendirilah, teman-teman saya tuh punya Herek semua ya. Jadi waktu itu saya teracuni kembali ya, akhirnya saya beli lagi nih Tiger Herek ini.
Jadi untuk teman-teman semua nih, barangkali ada ya subscriber baru dari saya yang belum pada tahu ceritanya, kayak gini saya ceritain di sini aja ya. Jadi dulu tuh waktu zaman saya pergi merantau ke Cikarang, saya tuh beli CBR, habis itu saya pulang merantau, pulang kampung, dan mainnya tuh sama Mas Yudis, Mas Nanda, Mas Adit kayak gitu ya. Mereka tahu sendiri racunnya si Herek Banjarnegara ya mereka ya. Jadi saya teracuni kembali ya. Akhirnya saya memutuskan untuk bangun lagi si Tiger ini, dan alhamdulillah tak kasih nama Tiger Leopard. Jadi untuk artinya sendiri si Leopard itu tuh nggak ada arti tersendiri sih sebenarnya. Si Leopard tuh kalau dalam bahasa Inggris itu namanya leopard ya, kalau diterjemahin bahasa Indonesia tuh kayak macan tutul gitu. Jadi kenapa saya kasih nama ini jadi Tiger Leopard tuh karena biar sesuai sama namanya kayak gitu loh. Leopard kan macan tutul tuh larinya kenceng, jadi pengennya tuh motor saya tuh biar larinya kenceng kayak macan tutul gitu, Bol. Oke, jadi paham ya. Oke, kayaknya kontennya kayak gitu toh sih, Bol, nggak panjang-panjang, nggak yang gimana-gimana, langsung aja kita balik aja. Ya karena saya cuman niatnya pengen manasin si Leopard doang, karena udah 1 minggu mangkrak, sekalian ngajak si Leopard jalan-jalan ya, kangen juga karena udah lama nggak bawa si Leopard jalan-jalan. Oke. Dan selamat juga nih, selamat untuk Mas Aditama ya, kemarin si perut ya kayak SJDW Geng dapat podium 1 di event drag di Perden apa ya, di Banjarnegara. Kemarin saya nggak bisa datang karena saya harus ke rumah sakit nemenin bapak saya, karena bapak saya masuk rumah sakit kemarin ya. Jadi saya nggak bisa datang, nggak bisa ngikut atau nggak bisa ngonten juga. Jadi seperti itu. Dan apalagi ya, bingung saya. Ya, mungkin segitu aja lah, segitu aja untuk konten kali ini. Jadi mohon maaf kalau kontennya agak kurang sedikit jelas terus. Tapi nggak apa-apa, saya pengen mengucapkan dan tidak pernah bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang selalu support saya, selalu dukung saya dari awal sampai akhir sampai sekarang ya, tanpa bosan-bosan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi pelindungan buat kalian semua dan selalu memberi kesehatan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nantikan lagi keseruan dari konten saya yang selanjutnya ya. Ini rame ya. Dan saya akhiri aja untuk konten kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.